ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya, Punya KTP gak? punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia.
sana pangakanin auli niya lebang kanuboni inakimine bella ribang itunno tena kama anjo pacena nyawan ampatisi andai papaiku nuparekan jene mata si tindriang pamatri sinu janang dojeni anjau nyawadu nubalikan logo takabaleang keremilang kuerang anekalengku bilari pacinitmu keremilang kuerang anekalengku bilari pacinitmu. Suara indah drama penuh cinta damai jiwa tulus terasa nyata kita kabarkan berita membuka cakrawala semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa Kita kabarkan berita membuka cakrawala semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Mozaik Budaya. Nah, kali ini sahabat budaya di program kita, tentunya kita akan membahas terkait dengan objek wisata, pariwisata dan sebagainya sahabat budaya. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang berbeda.
Nah, kali ini kami telah mengundang Koordinator Bidang Destinasi Wisata DPD Asita Sulsel. Nah, penasaran dengan siapa? Kita langsung perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak bisa Rian. agak maju ke depan sedikit, Pak. Agak suaranya supaya kedengaran suara seksinya ini, Pak. Ya, siap. Makasih banyak Pak Rian. Dengan Pak siapa nih? Saya kenal. Saya Suhardi, Pak. Suhardi. Enaknya kalau didengar atau saya sapa ini, mungkin ada nama sapaannya atau siapa? Kalau sesuai nama usaha Pak Hardi. Oh, Pak Hardi. Hardi Tours juga ada travel saya, Pak. Oh, nama travelnya Hardi. Iya, Pak, Oh, di mana domisili kantornya nih travelnya? Kita berkantor soalnya Pak di Makassar, tapi kita punya garasi bis apa semua ada di Kabupaten Goa. Oh, Goa. Suku Minasa. Tetanggaan, Ji. Iya, tahu. Nah, kayak menarik ini Pak Ardi. Terkait dengan pengembangan pariwisata daerah terpencil. Ini terpencilnya nih menarik ini. Kan biasanya orang objek wisata yang sudah terkenal, yang sudah tertata, ini terpencil, ini menarik. Nah Pak Ardi, mungkin ini selaku koordinator di Asita dan juga sebagai pelaku travel konvensional ya Pak. Nah, bagaimana ini penjelasan pengembangan pariwisata daerah terpencil? Memang sudah terjamah objek wisata terpencil di Sulsel sendiri, Pak? Ya, makasih Pak. Jadi memang saya tertarik Pak membahas tema ini. Kenapa? Karena mendengar kata terpencil itu kami muncul di benak kami bahwa ada sesuatu yang unik dan menarik di sana. Karena mungkin saja belum terjamah Pak. Betul ya. Dan kita mengharap bahwa itu akan terjamah, akan dikunjungi oleh wisatawan. Dan beberapa juga di Sulsel ini ada beberapa yang sudah dikunjungi wisatawan. Sekalipun semuanya belum disentuh oleh pemerintah, belum dikembangkan, tapi beberapa sudah dimasuki oleh wisatawan Pak. Apakah mereka yang backpackers atau mereka yang datang bersama pemandu wisatanya? Oh gitu ya. Objek wisata apa saja sebenarnya yang ada di Sulsel terpencil yang sudah mulai dilirik oleh para wisatawan luar negeri maupun domestik Pak? Kalau luar negeri contohnya Pak ada di Kabupaten Baru, ada komunitas suku Tobalo di sana. Suku Tobalo? Ya, jadi kita ke sana melihat orang yang kulitnya berbelang-belang itu Pak. Oh iya. Di daerah Bulu Dua ke sana Pak. Bulu Dua. Ke atas ya. Uniknya itu apa di sana Pak? Itu uniknya karena mereka tinggal nomaden, kemudian juga mereka itu kulitnya berbelang-belang Pak. Jadi itulah sebagai destinasi wisata yang menarik untuk mancanegara Pak. Karena mereka kan ada kampung seperti itu. Oh iya. Selain dari anunya, sukunya memang di sana adat istiadatnya bagaimana? Menarik juga di sana. Iya menarik, dia punya kehidupan sehari-hari Pak. Namanya the way of life. Apa itu Pak? Jadi kehidupan sehari-hari mereka yang menarik dilihat oleh wisatawan Pak. Karena wisatawan mancanegara berkunjung bukan sekedar melihat objeknya, tapi juga melihat bagaimana aktivitas penduduk, bagaimana cara hidupnya sehari-hari, itu pun menarik bagi mereka Pak. Oh, berarti rata-rata yang menyukai objek wisata ini sebenarnya dari wisata asing atau domestik Pak? Ya kebanyakan mancanegara kalau ini mancanegara. Pak. Kalau domestik misalnya ada objek wisata Toraja, Olong sekarang, itu kan juga karena view-nya, hawanya sejuk, itu banyak dikunjungi oleh mereka. Tentunya dengan transportasi juga yang khusus ke sana Pak. Ini yang sempat Pak Ardi sebutkan destinasi di Baru ini memang dia masih asri ya, jauh dari sentuhan-sentuhan perkotaan, teknologi atau bagaimana? Atau semacam Kajang juga begitu ya? Ya kalau Kajang sih mungkin lebih mudah pada dijangkau. Dan tentunya sudah dikembangkan dengan baik tentunya kan. Tapi tradisi kan harus bertahan. Tapi kalau di sana itu belum terlalu seperti di Kajang Pak, tetapi berkembang secara tradisional. Jadi ada kata tradisionalnya itu yang tentunya menarik untuk dipromosikan bagi wisatawan mancanegara Pak. Salah satunya Pak. Di Sulsel banyak sebenarnya Pak, cuma banyak yang belum kita tentunya bisa jangkau. Karena namanya di daerah terpencil, terbatas oleh akses tentunya dan fasilitas. Itu yang terbatas ke sana Pak. Tapi pengembangan wisata ini bagaimana responnya dengan warga setempat sendiri sehingga bisa dikatakan ini objek wisata? Ya kalau masyarakat setempat itu selama kita bisa memberikan pemahaman bahwa ini adalah ciri khas yang menarik hanya untuk dilihat oleh wisatawan, itu mereka bisa berterima Pak. Dan kita tentunya kami juga pelaku itu secara langsung Pak juga mendidik masyarakat bagaimana mereka bisa mempertahankan melestarikan tradisinya, karena itu bisa mendatangkan sesuatu bagi mereka tentunya Pak. Sekalipun kita tidak bisa frontal harus mengatakan bahwa ini menghasilkan duit.
Karena kita tidak mau kan nanti ya money oriented. Iya. Berbahaya Pak bagi pariwisata. Rusak nanti. Jangan sampai juga mungkin berpikiran orang kita mau menganggap kita ini sebagai objek wisata. Jangan sampai nanti terbalik masyarakat yang tidak menerima. Kan terjadi konflik. Itu memang terkadang bisa terjadi begitu Pak? Bisa terjadi Pak. Kalau kita misalnya masyarakat janji bahwa dengan berkembangnya destinasi ini nanti mendapatkan banyak duit, itu berbahaya Pak. Nah, mereka yang ngadi benaknya itu nanti mendapatkan uang. Nanti kalau wisatawan datang Pak, pasti mereka minimal ya mengharapkan sesuatu. Apakah buat fasilitas yang harganya lebih mahal atau gimana, nanti tidak berterima lagi bagi wisatawan. Karena di sini namanya wisata itu bagi mancanegara Pak, bahwa segala sesuatu yang menarik bagi mereka. Tidak terbatas kepada sesuatu yang dikembangkan oleh siapapun. Tapi menarik saja bagi wisatawan Pak. Itu namanya destinasi wisata bagi kami di bidang praktisi Pak pariwisata. Tapi dari kacamata Asita sendiri Pak Ardi, sejauh ini bagaimana pengembangan pariwisata desa terpencil sendiri? Ya tentunya kalau saya melihat Pak, karena namanya terpencil kan tentunya aksesnya bermasalah, artinya kurang kan. Tentunya perkembangannya saya lihat butuh waktu untuk berkembang dengan baik Pak. Sekarang saya tanya masih agak lamban berkembang. Mungkin kita harus melihat potensi apa yang ada di sana untuk kita kerjasamakan dengan pemerintah atau ke masyarakat di sana supaya mudah terjangkau Pak. Karena dalam pariwisata kan harus ada aksesibilitas, ada amenitas, ada atraksi. Sekali atraksinya menarik, kalau akses tidak susah, susah juga dikunjungi Pak. Termasuk fasilitas di dalam Pak. Potensi-potensi objek wisata ini sebenarnya yang cari ini dari pihak travel sendiri atau pemerintah yang mempromosikan sehingga pihak-pihak travel bakal Asita mempromosikan. Jadi ada beberapa macam Pak. Pertama memang kita kelangkana di situ itu melakukan namanya identifikasi. Destinasi wisata. Semacam survei gitu ya, survei. Tapi kita pun memperoleh informasi. Informasinya apakah langsung di masyarakat atau dari pemerintah Pak? Setidaknya ada informasi awal gitu ya? Masih awal. Di sana seperti ini. Kita kan merumuskan kira-kira bagaimana ini peluangnya, baru kita pergi lihat dulu gimana Pak. Karena kami sih di Asita tentunya kurang berani menjual destinasi itu kalau kami belum pernah lihat langsung Pak. Karena susah bercerita nanti dan memberikan jaminan kepada wisatawan. Termasuk potensialnya bagaimana, layak tidak gitu ya? Layak enggak, karena begini Pak, kita ini tidak mau mempromosikan sesuatu kegagalan. Ini kata-kata yang biasa disebut oleh Pak Sekrop sekarang ini. Beliau pernah jadi Kadis Pariwisata Sulsel, beliau mengatakan jangan mempromosikan kegagalan. Itu menjadi sebuah ancaman ya mungkin ya. Baru misalnya ada destinasi kita mau jual, wisatawan ke sana kecewa mereka. Itu kan namanya mempromosikan kegagalan Pak. Karena nama wisatawan yang bermasalah di destinasi itu bicaranya lebih besar Pak dibanding kalau puas. Gitu ya. Kalau puas bisa saja mereka tenang-tenang saja. Kalau komplain, ini memang sesuai kebutuhan kemauan kita atau menyesuaikan kebutuhan dari pihak wisatawan sendiri. Mungkin wisatawan maunya begini kita carikan atau bagaimana sebenarnya ini Pak? Dari kami Pak di Asita itu klub paket tour yang kami buat ada kedua macam Pak. Ada namanya ready made. Ready made itu adalah paket yang memang sudah siap, sudah ada memang. Sudah ada. Kita jual, artinya destinasi kami sendiri untuk kami jual langsung. Kemudian ada namanya tailor made. Tailor made itu adalah paket wisata yang dibuat berdasarkan pesanan wisatawan. Misalnya begini Pak, saya mau ke Sulsel tapi saya mau pergi misalnya diving di yang ada seperti koral seperti ini. Kita mencari di mana ada seperti ini kan? Karena kita membuat paket berdasarkan pesanan mereka. Jadi dua macam ini tadi Pak. Iya. Nah dari pengembangan objek wisata desa terpencil ini kebanyakan itu melirik dari sisi apanya sebenarnya Pak dia menarik ini pengembangan wisatanya? Apakah dari kulturnya, dari alamnya, atau mungkin dari sisi objek wisata lainnya? Kebanyakan yang di mana dia lirik wisatawan Pak? Kalau saya lihat Pak selama ini rata-rata yang terpencil itu menarik bagi mereka. Kalau saya katakan diduga bahwa di situ ada semacam tradisi
atau budaya mereka yang kira-kira bisa dilihat oleh wisatawan. Dan juga alam tentunya. Karena biasanya kalau terpencil itu alamnya kan bahasanya masih perawan, Pak. Oh iya. Belum terjamah. Belum terjamah, belum dirambah. Belum dirambah. Iya. Biasanya begitu, Pak. Jadi itu yang kita pikirkan bahwa nama terpencil itu kan baru kita terpencil, biasa aja bagi mancanegara itu sudah tertarik, Pak. Karena pasti mereka menduga ada sesuatu yang unik di sana. Namanya destinasi kan mesti ada yang unik, Pak. Iya pasti. Supaya bertahan. Iya. Tapi kalau kita melihat, Pak, ini selain Baru sendiri di daerah lain masih banyak potensi desa pariwisata terpencil ini bisa dikembangkan. Masih banyak, Pak, seperti pulau-pulau di Kepulauan Selayar sana. Wisatawan mancanegara kan juga suka untuk melihat pulau-pulau pasir putih. Dan potensinya ada, Pak, potensi untuk bawah laut. Misalnya koral. Di Selayar banyak, Pak. Saat ini kan ada festival di sana, Kebun Rate. Cuma tadi yang menjadi kendala bahwa aksesnya kadang-kadang kita bermasalah, Pak. Potensi bagus, destinasi bagus, indah, menarik, unik, tapi aksesnya yang kadang-kadang bermasalah kalau dia berupa laut, Pak, ya. Ya, begitu pula tempat lain banyak, Pak, di Sulsel ini. Kalau kita tarik secara garis umum, Pak, yang menjadi kendala pihak dari ASI atau travel untuk pengembangan wisata desa terpencil ini apa sebenarnya, Pak? Kendalanya? Mungkin kebanyakan di bidang aksesibilitasnya. Untuk menjangkau tempat sana kan. Contoh misalnya di Luwu Utara, kan juga banyak yang menarik, di Hongkong misalnya, di Seko misalnya. Tapi kan untuk ke sana kan butuh perjuangan. Kecuali mereka yang memang special interest. Artinya tidak masalah aksesnya selama sesuai dengan fasilitas kendaraannya, transportnya, itu mereka bisa lakukan. Tapi ya special interest. Misalnya dia mau naik jeep misalnya, motor trail. Karena akses seperti itu pun pada hakikatnya menjadi atraksi bagi mereka. Tapi special interest. Kembali ke fashionnya dia sukanya apa? Mau yang instan kah atau yang mau ekstrim-ekstrim menyesuaikan. Kalau kita ketahui memang Seko memang daerah terpencil, memang akses jalannya memang sangat jauh ya. Tapi ketika memang masyarakat atau wisatawan yang membutuhkan aksesibilitas, ada koordinasi tidak dengan pemerintah sehingga aksesnya bisa diperbaiki atau bagaimana dorongannya dari pihak ASITA atau travel lain? Dalam rapat koordinasi biasanya, Pak, biasanya rapat-rapat pertemuan lah. Bahkan kami juga bisa berkunjung ke satu daerah. Kadang kami menginformasikan bahwa begini mungkin aksesnya bisa di seperti ini supaya bagus kan. Cuma kan ya tentunya butuh proses, Pak, untuk itu. Kayak sekarang ini kan saya perbaikan dilakukan. Cuma kan butuh proses yang panjang. Bertahap gitu ya, tidak instan. Tidak instan karena dulu tahun 70-an ini kan orang kata Raja itu kan pergi jeep, Pak. Dan jalan bukan aspal. Tetapi full wisatawan. Itu sekarang jalan bagus, ada pesawat tapi menurun. Berarti kita bisa tebak dong, apa kemauannya ini wisatawan? Berarti lebih suka yang memang ekstrim gitu ya. Jadi ada memang bermacam-macam fashion ya. Berarti bukan tergantung kembali lagi. Kalau kita sempat bilang tahun-tahun 70-an jalanan belum akses begitu. Berarti memang kemunduran ya ketika kita perbaikan Tapi kalau dibandingkan, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya sama yang sana, itu jauh berbeda ya, Pak? Ada perbedaan, Pak. Mungkin yang mana lebih suka orang yang sarananya sudah tersedia atau belum? Kalau zaman sekarang ini, Pak, tentunya mereka yang sarana dan prasarana tersedia tentunya. Karena mereka berbeda, mereka punya fashion sekarang kan. Dulu kan banyak orang yang suka yang memang special interest. Special interest. Memang begitu kondisinya, Pak. Cuma sekarang ini kan itulah persaingan, Pak, antara destinasi dalam Indonesia sendiri ataukah antar negara yang sedang berbeda, Pak. Mereka terbuka semua, mudah diakses, Pak. Sehingga mereka yang pergi berwisata itu punya peluang yang banyak. Di mana kira-kira disesuaikan dengan waktu mereka, kemudian keuangan mereka, kemudian tentunya pertimbangkan segalanya, Pak, dan daya tariknya di destinasi itu. Tapi kita berharap bahwa daerah terpencil ini kita bisa kembangkan supaya bisa menjadi objek penangkap namanya, Pak. Objek penangkap itu yang bisa
wisatawan dengar, baca dan akan berkunjung ke sana. Karena ada juga yang memang destinasi banyak kita buka tapi ya hanya istilahnya pelengkap. Oh, iya. Nah, tapi kalau kita bandingkan Pak, desa pariwisata, desa terpencil sama yang umumnya itu kebanyakan minat yang mana sebenarnya ini wisatawan kita ini? Kalau sekarang ini Pak tentunya yang sudah bagus aksesnya kan, yang terbuka, kan mudah dijangkau juga Pak. Yang terpencil sih juga memang masih banyak ke sana, cuma masalahnya Pak tadi special interest. Special interest ya. Memang mereka yang punya minat khusus. Berarti kelompok tertentu saja. Ada yang wisatawan suka jalan kaki, trekking. Iya, trekking. Bermalam di jalan Pak, misalnya jalan kaki dari Mamasa ke Toraja ada. Sampai 3 hari 2 malam di jalan, ada mereka. Ada wisatawan yang suka masuk hutan sendiri. Itu lagi mungkin lain lagi nih Pak, stylenya. Oh iya, stylenya. Nah, soal yang tadi itu yang mendaki dan lain itu difasilitasi dari pihak, ada paket tertentu dari travel sendiri atau backpacker itu? Ada dari travel Pak, ada paketnya. Oh, ada paketnya. Paket trekking, misalnya yang mendaki gunung ada, karena backpackers kan mungkin ada sedikit Pak, karena ini kan masalah keamanan. Oh iya, keamanan utama. Kalau yang temani ke sana kan tentunya ada apa-apa kan hanya lihat Pak. Makanya dianjurkan lah. Yeah. Seperti itu mereka harus ada pendamping Pak. Minimal misalnya ada pramuwisatanya Pak ya, yang menemani mereka, yang tahu jalan di mana lewat. Karena untuk trekking itu kan tidak mudah Pak. Betul. Karena jalan kan tidak jelas. Ya. Artinya kita kayak membuka jalan. Buka jalan Pak, supaya kita terkunci Pak. Bisa jadi minggu ini jalannya lurus, minggu depan mungkin ke kanan atau ke kiri karena ini baru berubah sesuai dengan situasi dan faktor kondisi. alam kan kita tidak tahu, tidak bisa tebak. Apalagi ada beberapa kejadian Pak. Di beberapa gunung berapi itu ada wisatawan memang jatuh, hilang. Nah, itu memang menjadi garansi juga bagi travel ya Pak. Beda mungkin backpacker itu tanggung jawab sendiri. Beda sama travel ya, itu bergaransi gitu, dijamin. Kalau kami pasti harus ada jaminan, ada asuransinya Pak. Ada asuransinya asuransi juga. Perjalanan Pak. Tapi kita menghimbau kepada teman-teman travel kan ada. Ya. Tapi mereka punya asuransi juga di negaranya, juga di sini juga ada Pak. Kita bisa kerjasamakan dengan beberapa asuransi yang sedang menawarkan Pak. Setidaknya tidak terjadi apa-apa lah. Jangan berharap ada terjadi sesuatu, mengharapkan asuransi. Tindakan preventif lah Pak. Iya betul, preventif betul. Nah, dari pengembangan objek wisata terpencil ini, tapi bagaimana respon pemerintah? Cukup sangat mendukung untuk pengembangan objek wisata terpencil atau cuma hanya kepentingan dari pihak-pihak organisasi asita saja atau travel saja? Kalau saya melihat Pak, mereka mendukung sih. Mendukung, tapi mendukungnya masih pelan-pelan lah istilahnya Pak. Karena tentunya tantangannya besar juga Pak untuk yang terpencil ini. Saya katakan bahwa akses dan sarana kan belum tersedia biasanya Pak. Tapi dengan adanya sekarang ini Pak, pengembangan desa wisata, itu bisa masuk di situ. Terpencil itu kan sana biasanya desa kan. Pasti. Sekarang kan lagi hits-hitsnya tentang desa wisata. Peluang sebenarnya Pak. Sehingga pemerintah juga sudah mulai melirik seperti ini karena melalui tadi desa wisata ada kompetisinya, ada aduinya kan. Itu sudah mulai kelihatan Pak. Kita bersyukur lah bahwa ada hal seperti itu Pak. Sehingga pariwisata berkembang juga dari desa Pak. Desa kan sudah identik dengan terpencil, tapi tidak semua juga desa terpencil Pak, tidak semua. Tidak semua. Di terpencil itu ada desanya di sana Pak. Oke lah, dukungan pemerintah membangun sarana prasarana. Dari pihak asita sendiri atau travel sendiri apa dukungannya untuk agar desa wisata ini bisa berkembang, bisa diketahui orang? Ya tentunya kami ini Pak asita atau apa perannya? Kita ya untuk promosi, pemasaran, sampai ke penjualan paket-paket wisata Pak yang ada desa terpencilnya. Karena tentunya kalau pemerintah sudah membangun, sudah membantu apa, tugas kami bagaimana bisa mendatangkan wisatawan Pak. Saya katakan tadi bahwa kami karena berkunjung juga ke situ untuk identifikasi layak tidaknya dijual, atau di sisi mana layaknya Pak? Di sisi apanya? Itu dikembangkan. Mungkin dari pihak pemerintahnya diuntungkan itu karena masyarakat kita dilibatkan, mungkin berdiri UMKM dan lain. Dari pihak asita sendiri mungkin
hal tertentu juga yang dapat keuntungan gitu ya Pak? Ya, kita tadi yang menjual paket wisata paket wisata, ya. Mempromosikan mereka. Tentunya kan untuk desa terpencil ini ya kita berharap bahwa strateginya kan memang harus masyarakat yang bergerak Pak. Oh iya. Pelibatan masyarakat secara penuh di tempat itu, apakah masyarakat secara umum atau dalam kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok pemuda, ataukah biasa bentuk Pokdarwis, kelompok sedar wisata. Oh iya, Pokdarwis. Kan bisa juga Pak mereka. Atau bisa jadi mungkin guide ya dadakan. Ya, atau mungkin dikerjasamakan dengan travel dengan warga lokal sebagai guide gitu. Ya bisa Pak. Jadi dalam pengembangan desa wisata kan memang ada namanya Pak pemandu desa wisata. Dan sering juga kita melakukan pelatihan-pelatihan dari pemerintah kan, biasanya pemerintah kabupaten Pak. Biasanya diambil dari program Pokdarwis, dilatih mereka menjadi pramuwisata Pak. Pramuwisata. Minimal mereka bisa berbahasa bahasa Inggris lah, bahasa lain minimal. Bisa memberikan pelayanan ke wisatawan, tekniknya gimana, informasi ke wisatawan, biasanya gitu Pak. Nah mungkin ada standarisasinya dari pihak Asita sendiri atau travel. Apa sebenarnya yang perlu dipenuhi ketika desa ini ingin menjadi objek wisata terpencil atau pengembangan, apa yang sebenarnya harus dipenuhi ini sehingga masuk ini bisa dipromosikan lah, minimal apa? Kalau kami kacamata travel atau kami praktisi bahwa desa terpencil itu harus memiliki suatu keunikan Pak. Keunikan. Contoh seperti apalah Pak? Contohnya ada tradisi di sana yang berkembang selama ini misalnya tidak dilirik, tapi ada. Itu pemerintah bisa bangkitkan nanti kita yang promosikan Pak. Mungkin tradisi contoh kecil saja lah yang pesta panen misalnya kan. Oh iya. Tempat itu ada bahasa Matojang dulu Pak. Oh iya Ada Matojang. Malanca kan. Itu kan juga menarik bagi tenang kaki. Tenang kaki. Tapi yang begitu menarik bagi asing nggak melihatnya? Itu menarik bagi mereka Pak. Selama tidak ada unsur kekerasan Pak. Oh. Selama dia ada unsur permainan rakyat, itu menarik bagi mereka Pak. Bahkan mereka mau lihat. Contoh kecil saja, pesta pemakaman di Tanah Toraja kan mereka datang untuk mencari di mana ada pesta pemakaman. Oh iya. Pemakamannya dia cari. Selama atraksi itu tidak tadi money oriented. Oh. Betul-betul terlaksana karena budaya itu. Bukan dibuat-buat. Pure memang murni tradisi memang. Tradisi itu Pak. Mungkin makanya kita menggali desa terpencil, mungkin lagi ada tradisi di sana. Ya contohnya dulu Serengar ada di Bode juga yang kampung yang penduduknya itu jari-jari kepiting Pak. Kepitingnya seperti kepiting jari-jarinya kan. Cerita. Ada katanya sana Pak. Cuma kan tentunya belum ke sana. Ada. Kan juga menarik karena masyarakat pun tadi bisa menjadi salah satu objek kunjungan bagi mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya masyarakat yang seperti kalau kita di Papua kan hanya kebanyakan kita melihat mereka yang pakai koteka. Oh iya. Begitu. Tapi kalau misalnya desa-desa tersebut mempunyai sejarah cerita atau dulu itu menarik bagi wisatawan bisa dikembangkan atau kurang menarik? Menarik Pak. Bisa sejarah. Contohnya kayak di Bone ada Gua Mampu. Kan dulu kan ada ceritanya bahwa ini desa yang dikutuk. Itu bisa jadi daya tarik bagi wisatawan itu. Bisa daya tarik Pak. Pada saat mereka berkunjung ke sana, kita ceritakan seperti ini kan, supaya image mereka tentang destinasi itu kuat bagi mereka. Tentunya bisa mendatangkan ke sana juga bagi mereka bahwa cerita-cerita unik itu, cerita menarik itu kan juga tentunya sangat menarik bagi mereka Pak. Cerita Gunung Nono juga kan juga menarik Pak. Sampai bentuknya yang menarik, ditambah cerita lagi. Biasanya menceritakan kan adalah pramuwisata. Pramuwisata menceritakan. Yang mengandalkan. Iya. Biasanya kami Asita ini yang jual paket turnya Pak. Dalam paket tur itu ada komponen salah satunya pramuwisata. Nah pramuwisata itu tugasnya bagaimana melaksanakan paket itu Pak. Termasuk menceritakan tentang sejarah budaya di suatu daerah itu Pak. Apa kesirannya berdasarkan legenda, sejarah. Pintar-pintarnya mereka meramu cerita supaya lebih menarik bagi wisatawan Pak. Iya. Artinya memang peran travel juga sebenarnya ini sangat penting sekali karena dia bisa memanfaatkan sumber daya manusia di setempat
mungkin juga dari pihak-pihak travel kendaraan juga dia rangkum semua ya Pak. Iya. Artinya terlibat semua lah. Ya. Nah ini pengembangannya sendiri Pak, desa wisata kecil ini, desa terpencil ini, untuk terkadang dari pihak Asita memberikan saran Pak, mungkin kepada pemerintah, Pak harusnya begini, di tata begini, terkadang begitu ya, beri saran Pak. Pas saya berkunjung ke suatu destinasi, atau rangkaian rapat-rapat dari koordinasi itu, kita kadang memberikan saran. Memang tugas kami sih, salah satu tugas kami memberikan saran, Pak. Saran terus ya. Kira-kira ini destinasi bagusnya diapakan, Pak? Atau disonasikan. Misalnya di mana titik destinasinya, di mana tempatnya orang parkir, di mana tempatnya orang jualan. Jangan digabung Pak, karena biasanya kan kurang indah kelihatan kan. Oh iya, semacam kayak di Kodak Sari itu kayak di Borobudur. Dia sudah buat skema memang. Selain belajar di Borobudur, dia keliling UMKM, oh gitu juga. Ya, harusnya begitu Pak. Jadi supaya semua terlibat di dalamnya. Ya. Di mana tempat fasilitas toiletnya misalnya, bentuknya gimana kan? Iya. Kita berikan saran-saran seperti itu. Kayak kita yakin bahwa juga pemerintah, masyarakat juga pintar kan. Tapi dengan kami praktisi mendengar informasi dari wisatawan langsung, juga memberikan informasi harusnya seperti ini. Supaya mereka betah tinggal di situ. Artinya salah satu keberhasilan destinasi itu pada saat wisatawan betah tinggal di situ Pak. Oh gitu ya. Perlu bermalam saja. Nah kan kebanyakan juga ini wisatawan dia mempertanyakan yang pertama itu sisi keamanannya. Iya betul. Nah itu bagaimana ketika kita masuk ke desa terpencil maupun objek wisata pada umumnya, itu bagaimana menjaminnya dari pihak travel sendiri? Biasanya Pak, kalau memang destinasi itu terpencil itu belum terlalu berkembang, biasanya kita koordinasi dengan masyarakat di situ atau pemerintah setempat. Misalnya ketua RT-nya lah, RW-nya, atau desanya, bahwa kami akan datang. Di kontrak sebelumnya Pak biasanya. Atau minimal tadi ada pemandu wisata lokal di situ. Namanya local guide. Local guide. Ya bisa menjadi jaminan kami untuk berkunjung ke sana Pak. Ketentunya seperti ini juga kita khawatir Pak, tiba-tiba datang kan. Karena itu tadi masalah keamanan itu kan bisa bermasalah. Dan itu sering terjadi Pak. Bukan sering tapi beberapa kali terjadi kan. Ada mereka misalnya kecurian kan. Itu. Ada apanya kecurian lah, itu kan perlu kita ada jaminan Pak ya. Jaminan keamanan kan bagian dari sabta pesona Pak. Oh iya betul. Artinya dari pihak Asita juga harus memberi garansi ke pemerintah. Aman tidak kalau saya bawakan wisatawan gitu ya? Ya, apakah aman dari segi manusianya, aman dari segi alamnya, tentang buas misalnya, atau kondisi alam, atau atraksi sendiri Pak. Aman tidak misalnya mau rafting, aman tidak sungai di sini kan? Cocok tidak dengan perahu seperti yang kita pakai? Karena kan kadang-kadang kalau masyarakat kan hanya melihat bagaimana terjadi atraksi, tapi prosesnya kadang-kadang diabaikan Pak. Itu tugas kami supaya memang terjamin keamanannya Pak. Karena kalau ada apa-apa ini mereka sangat sensitif Pak dengan keamanan mereka itu Pak. Kalau kita melihat dari kacamata, kalau backpacker kira-kira bagaimana kalau begitu? Kalau begini Pak, kami Asita itu sebenarnya mengharap sebenarnya semua wisatawan yang berkunjung ke sini itu menggunakan jasa travel Pak. Sebenarnya seperti itu. Apa yang ditakutkan kita backpacker Pak? Mereka pertama kan terus terang Pak, backpacker itu kan kurang mendatangkan keuntungan ada pemasukan bagi pemerintah atau masyarakat setempat atau kami travel Pak. Karena mereka tentunya karena tidak menggunakan jasa transportasi kami, tidak menggunakan jasa hotel yang kalau oleh asosiasi lain, kemudian tidak menggunakan jasa restoran seperti itu Pak. Dan mereka langsung aja masuk ke tempat itu yang kemungkinannya bisa mempengaruhi tradisi dan budaya masyarakat setempat. Sebenarnya kami Pak tidak mengharap mereka sebenarnya backpackers karena oke lah, dari sisi keuntungannya low budget. Betul, low budget. Tapi dari sisi aja ya mungkin kita daerah terpencil yang minim jaringan, kita tidak ketahui keamanannya, itu mungkin minusnya ya Pak. Ya jadi kita khawatirkan memang Pak, kalau terpencil begitu mereka masuk ke sana itu pengaruh-pengaruh ke masyarakat setempat itu berpengaruh, misalnya tradisinya, budayanya mereka,
dengan kadang-kadang juga mereka melakukan kegiatan yang di luar dari aturan, tradisi yang terjadi Pak. Contohnya kita lihat di Bali kan banyak backpackers, muncul namanya over tourism. Itu bermasalah lagi Pak. Sudah terlalu banyak wisatawan kan? Banyak wisatawan, tapi di mana ini devisanya Pak? Di mana uangnya buat masyarakat kan? Kita ingin bahwa dengan banyaknya wisatawan, apakah domestik atau mancanegara berkunjung di suatu tempat, pendapatan masyarakat atau minimal PAD pemerintah bertambah. Oh ya betul ya pasti ya. Arti timbal baliknya lah. Tapi kalau melihat dari sisi devisanya dari objek wisata sendiri itu besar ya dari sektor pariwisata penerimaan negara. Ya kalau mancanegara kan devisa masuk Pak. Tentunya kan mereka masuk ke sini kan, bawa masuk mereka bawa kan. Tapi kalau domestik kan tentunya bukan devisa Pak. Tapi PAD pendapatan masyarakat. Masyarakat ya betul. Devisanya di masyarakat Pak. Bergerak mereka punya perekonomian daerah Pak. Dan mereka juga banyak pengeluaran Pak kalau mau domestik kan masuk ke destinasi, banyak belanjanya juga. Kadang-kadang domestik itu Pak lebih banyak belanjanya dibanding mancanegara Pak. Gitu ya. Kita lihat Pak ke Makassar ini domestik ini yang banyak belanja itu toko-toko souvenir Pak. Di Jalan Sombopu, di jalan di sana kan domestik Pak. Kalau domestik itu pergi tour berbelanja bukan cuma untuk diri sendiri Pak, tapi untuk temannya, tetangganya, titipan kantornya Pak. Itu dari pikir. Belikan Pak. Jadi mereka datang satu koper, pulang dengan 3. Tapi kalau dari wisatawan asing sendiri kurang menarik ya, yang belanja lalu begitu. Mereka sih juga daya tariknya tidak sebanyak dengan domestik Pak. Mereka di sana terkendala oleh pertama adalah jarak tempat tinggalnya jauh Pak. Yang kedua tempat tinggal mereka sana kan tidak besar-besar amat sih. Di mana katanya meletakkan. Itu oleh-oleh yang mereka beli. Karena mereka tuh beda dengan kita Pak. Mungkin tidak berbagi lah ke. Kultur budaya yang beda. Mungkin mereka beli gantungan kunci lah. Kebanyakan aksesoris gitu ya. Kecuali memang kolektor Pak. Memang ada kolektor yang mencari benda-benda tua mahal mereka belikan. Misalnya serpihan-serpihan rumah-rumah tua. Kayu-kayu tua mereka beli, patung-patung itu memang ada. Ada orang gitu, karakter begitu wisatawan. Ada Pak, ada. Kolektor namanya Pak. Tapi dari pihak travel difasilitasi orang yang begituan, dibawa. Ada Pak di sini di tempat ini. Ada dipandu sampai segitu. Ketika ada wisata asing, karakter kolektor, dia minta tolong ke pihak travel. Ada tidak Pak yang ini saya cari? Itu bisa difasilitasi travel? Bisa Pak. Bisa kalau mereka bertanya sebelumnya bisa. Di sini ada seperti ini kan misalnya bedik-bedik tua. Karena ada juga wisatawan itu Pak mau beli barang-barang tua. Bekas. Misalnya saya mau beli parang tapi yang sudah dipakai sama petani. Ada gitu. Ada. Saya pernah bawa. Saya juga pernah wisata Pak. Saya juga pernah wisata berbahasa Jerman Pak. Jerman. Wah. Dan sering seperti itu mereka. Saya mau beli topi yang pernah dipakai sama petani. Apa nilai lebihnya? Ada nilai poinnya di situ barangkali bahwa ini barang pernah dipakai orang dan memang berguna Pak ya. Gitu. Bukan sekedar aksesoris Pak. Bukan sekedar aksesoris. Banyak kan sekarang dijual kan aksesoris Pak. Kalau dia sudah dipakai orang, serpihan rumah Toraja, yang kayu-kayu tua itu sudah lapuk kelihatan. Tapi mereka nilainya tinggi Pak. Bagi yang memang kolektor. Jadi bisa mereka menginformasikan ke travel, kita bisa fasilitasi. Atau kadang juga kita tidak tahu nanti di tour nanti pengunjung tanya ternyata ini suka seperti ini kan cari porselin yang sudah tua atau ke pedang-pedang tua lah apalagi terpencil kan biasanya tersimpan situ Pak misalnya alat makan lah memang betul-betul tua karena orang seperti ini pun kita tidak bisa juga menunjukkan bahwa ini betul-betul tua dan mereka percaya. Mereka juga tahu. Iya pasti ya. Nah, sebenarnya tadi Pak Ardi sendiri bahasa Jerman ya? Bahasa Jerman Pak. Berarti selama ini wisatawan ini atau lebih dominan ini promosikan kemana ini? Promosikan objek wisata kita ke negara mana saja nih? Kalau di Sulsel ini Pak sih kebanyakan kita sebenarnya itu karena memang banyak mereka masuk itu Eropa Barat Pak. Eropa Barat. Eropa Barat itu tentunya seperti Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Belanda. Karena memang kita seperti sampai saat ini Pak bahwa destinasi utama kita tetap masih Toraja Pak. Toraja. Yang lain itu Toraja, Sengkang, Bira, dan lain itu menjadi pendukung Pak. Pendukung. Tapi pendukung kita butuhkan.
Mengambil bentukan supaya mereka lama tinggal, Pak. Oh iya. Semakin lama tinggal semakin bagus, Pak. Mungkin tujuannya kasih habis uang di sini. Iya, memang begitu. Oh Pak. begitu tujuannya. Pariwisata memang harus kasih habis uangnya mereka, Pak. Tapi tentunya dengan cara-cara yang berbeda. Manajemen yang bagus ya. Bagus, siapkan fasilitas. Iya, iya, Sehingga iya. mereka tidak merasa mahal membayarnya. Heeh. Dan merasa rugi membayarnya, Pak. Tapi tidak merasa tertipu bagi asing ketika kita sengaja untuk tinggal lama sini. Enggak, Ji. Pak. Merasa senang juga. Senang selama mereka menarik apa yang mau lihat. Karena pakai tour itu Pak macam-macam. Malah pakai susu randau yang sudah ada kan. Iya, iya, iya. Itu mereka tidak bermasalah selama memang yang berkunjung itu orang menarik. Senang mereka. Iya, 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 iya. Makanya perlunya kita memberikan tadi pelayanan penting, Pak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kan kita ada pungkir lah, Pak. Kebanyakan sekarang kan travel bodong. Iya. Banyak menawarkan murah itu. Itu bagaimana menanggapinya di pihak asing sendiri kan dapat merusak nama kita juga di luar negeri, Pak. Iya. Bagaimana menghadapi hal-hal begituan? Kita sudah berusaha mempromosikan, ternyata ada pihak lain triple bodong merusak, bahkan bisa jadi nih speak up ini pariwisata jelek sana. Apa bagaimana upaya yang dilakukan pihak asita sendiri atau pihak travel? Jadi memang Pak selama ini sih ada memang namanya travel bodong sekiranya di mana-mana ada, Pak ya. Apa itu ya? Kita antisipasi tentunya bekerjasama pemerintah. Ini kan areanya pemerintah, Pak. Oh iya. Kalau memang anggota Asita, Asita bisa menindaki kalau anggotanya. Oh, kalau anggotanya. Karena tidak sama juga travel Pak masuk anggota Asita. Tapi kalau bukan anggotanya itu area pemerintah. Mungkin kalau terjadi semacam bodong penipuan itu kan pidana, Pak. Oh iya. Itu bisa kita laporkan. Pernah itu hari Pak kami laporkan di Polrestabes karena ada mereka jual paket wisata, tiba-tiba turisnya datang ke Makassar, tidak ada yang telantarkan, tidak ada yang jemput, tapi langsung transport DP, makanya kami laporkan itu hari. Biar masalah begitu pasti dilaporkan ya. Ya kita laporkan, Pak. Selama kita ada laporan juga masuk kita, Pak ya. Nah, itu terjadi mana-mana, Pak, karena merusak citra. Oh iya. Ini kan pariwisata berbicara masalah citra, Citra, Pak. Betul. Ya. Jangan sampai keuntungan dikejar. Citra kita rusak di luar. Itu jelek lagi. Berdampak ke semuanya. Semua, Pak. Pasti menurun ya, Pak, gitu ya. Jangan ke sana karena terjadi seperti ini kan. Orang tidak ramah, sering ditipu orang. Itu sangat sensitif bagi mereka, Pak. Iya. Contohnya adalah negara di luar lah. Ternyata masyarakatnya sana. Oke, dari sisi bukan travel lah. Kita ke negara lain itu. Mungkin situ copetnya merajalela. Itu yang ditakutkan dari pihak-pihak travel diupayakan supaya tidak terjadi gitu ya, Pak. Kita upayakan, Pak. Tapi syukurlah kalau kita di Indonesia ini mungkin relatif masih bisa diatasi lah. Bukan juga jamin keamanannya, Pak, tapi bisa diatasi kan. Apalagi kalau terpencil karena kita duga bahwa tradisi kemudian budaya mereka masih melekat. Tentunya kalau di budaya seperti itu mungkin tidak ada, Pak ya. Iya. Karena ada mereka percaya bahasanya kalau masih primitif itu masih terpencil kan. Mereka percaya ada karma nanti. Oh iya karena orang luar masuk. Tapi selama ini yang kita tangani pihak-pihak wisatawan, apa yang kesannya disampaikan pihak asing? Selama ini kita menjual objek wisata di Sulsel, baik itu wisatawan dari sisi sukunya, ada istiadatnya, alamnya. Bagaimana kesannya dari pihak asing sendiri sampaikan ke kita? Apakah memang cukup berkesankah, senangkah selama ini? Kalau mancanegara, Pak, ke sini biasanya setelah tur itu biasa mereka kita list, Pak, namanya kuesioner. Iya. Diisi kan bagaimana beri saran, sarannya. Rata-rata mereka menunjukkan tingkat kepuasan Pak, setelah berkunjung karena memang kita katakan pada destinasi yang kita jual memang destinasi yang betul-betul sudah dianggap menarik bagi mereka. Dari memuaskan wisatawan, Pak. Kita ini kuncinya bagaimana memuaskan mereka, Pak. Memuaskan ya. Jadi itu salah satu sponsor travel, Pak. Iya. Kita tentunya tidak berani menjual sesuatu yang kira-kira bahaya nanti kalau ke sini mereka nanti komplain. Oh iya. Kita kan. Kayak kita jual itu, Pak, memang betul-betul biasanya sudah bukan juga 100%, Pak. Tapi mendekati 90% bahwa aman lah, yang memuaskan lah bagi mereka. Sejauh ini bagaimana pelayanannya teman-teman kita di Sulsel sendiri? Pelayanannya. Kalau kesannya mereka baik itu domestik atau luar asing lah. Baik mancanegara maupun domestik kesannya mereka itu positif, Pak. Karena memang travel yang bergerak di bidang inbound tour ini kan mereka yang sudah punya pengalaman banyak, dibantu lagi dengan perahu wisata yang sudah senior lah, sudah profesional, sudah tahu persis
di mana nanti kunjungan-kunjungan mereka, bagaimana menjelaskan, bagaimana servis-servis di destinasi sana, servis-servis di fasilitas lain, sehingga kesan mereka itu rata-rata bagus Pak. Kalau di Sulsel ini mungkin lebih bagus dibanding dengan provinsi lain Pak. Oh Mas, ya, betul Pak, begitu. Ya, saya dengar artinya ini Pak bukan survei. Mungkin bahwa Anta memang sebagai suku Bugis Makassar yang sopan mungkin gitu ya. Betul, Pak. Itu menjadi pendukung juga sebenarnya. Nah, kita ini komitmen biasanya Pak. Oh iya komitmen, iya. Betul, itu penting Pak. Oh iya. Menjual pakai wisata butuhkan komitmen Pak. Komitmen betul. Artinya kalau terjual ya lain mereka apa yang mereka beli. Artinya yang kita jual sesuai ekspektasi lah. Sesuai Pak. Misalnya kita jual hotel bintang 4 ada di situ. Kasih masuk bintang 4, jangan kurangi. Iya, terkadang orang tertipu begitu. Wih, bintang 5. Ternyata oke lah bintang 5 tapi di paling ujung sekali. Kamu merasa tertipu kalau begitu. Harus sesuai Pak, makanan harus sesuai. Perwisatanya kalau memang butuhkan berbahasa Spanyol, ya siapkan perwisata bahasa Spanyol kan ada Pak. Oh ada juga kita siapkan begitu Pak? Ada, kan biasa mereka beli paket itu Pak, mereka request juga. Oh iya. Berbahasa apa nanti perwisatanya? Bahasa Belanda ada, mau Jepang, mau Spanyol, Italia, Jerman. Minimal standar bahasa Inggris lah. Inggris, bahasa Pak, umum lah. Tapi kalau Inggris sih ada juga beberapa negara nggak paham. Kurang paham atau tidak mau paham Pak. Oh, tidak paham. Ya. Ada juga orang yang ego dengan bahasanya Pak. Mereka paham sebenarnya. Iya. Tapi dia mau mengedepankan bahasanya. Pak. Tapi tetap kita kasih request mau pakai bahasa apa targetnya gitu ya. Betul Pak. Nah ini kan pernah ada kejadian juga Pak. Oke lah dari sisi pelayanan, di sisi di lokasi objek wisatanya pernah kejadian viral seorang bule yang datang di Bantimurung. Harga masuknya kan berlipat-lipat itu dibandingkan Nah itu menurut saya sudah wajar memang harga dikasih untuk warga asing ketika masuk tiket dengan harga beda dengan domestik. Memang sih Pak. Karena taliwa-liwa biasa itu berlebihan. Dikali Pak sebenarnya dari pihak praktisi termasuk di Asita pun sering sudah lama bertahun-tahun kita kasih informasi bahwa ini kemahalan sebenarnya Pak. Objek ini kemahalan karena yang kita mau lihat di dalam dengan apa yang dibayar kelihatannya tidak berimbang Pak. Ini bukan pendapat pribadi saya Pak. Termasuk pendapat para wisatawan. Wisatawan caranya juga termasuk mancanegara Pak ya. Karena kan cukup besar Pak nilainya itu. Yang terakhir ini kan itu kan backpackers itu Pak sebenarnya. Oh iya backpacker yang kalau kami yang travel Pak Asyid itu saya sendiri pribadi nih sudah berkomunikasi. Ya tetap menjual Pak itu sebenarnya tapi kita semacam opsional. Artinya kalau Anda mau ke situ silakan tapi ada tambahan bayaran sekian. Kalau mau ikut silakan kita ke sana. Iya. Kalau tidak kita ambil destinasi lain. Gitu. Ini salah satu kendala Pak. Salah satu kendala pengembangan destinasi itu ketika entrance fee tiket masuk terlalu besar. Jadi kita berharap bahwa pengembangan desa terpencil ini atau daerah terpencil nanti ada destinasinya ya jangan terlalu mahal lu biaya masuknya Pak. Yang berterima lah. Sewajarnya lah. Jangan terlewat-lewat. Itu kan bisa jadi cerita jelek juga nanti. Iya Pak. Oke siap Pak. Dia tak terasa Pak sudah di penghujung acara kita ini. Tinggal 4 menit. Apa yang Pak Ardi mau sampaikan kepada pendengar kita tentang topik kita pengembangan pariwisata daerah terpencil dan khususnya mungkin keluhan-keluhan atau mungkin apa yang ingin disampaikan dari pihak travel sendiri atau Asita, silakan Pak. Ya makasih Pak bahwa kita berharap bahwa pengembangan wisata di daerah terpencil ini sangat penting sebenarnya Pak, karena di sana kita menduga ada sesuatu yang unik, ada menarik untuk dikembangkan termasuk masalah budaya, tradisi masyarakat, alamnya. Kita berharap bahwa masyarakat di sana bisa berpartisipasi penuh bagaimana mengembangkan destinasinya, dan tentunya kita berharap bahwa pemerintah bisa lebih membantu mensupport apakah fasilitas atau barangkali yang penting adalah kampanye tentang sadar wisata Pak. Bagaimana masyarakat bisa sadar tentang wisata. Ini tidak mudah Pak untuk itu karena kadang-kadang ada juga mengatakan bahwa orang yang datang itu adalah orang yang memang hanya membawa uang kayak uang yang berjalan. Tidak seperti itu Pak. Dan kita dari pihak travel berharap bahwa pengelolaan di destinasi itu berjalan dengan baik Pak. Artinya kita katakan bahwa destinasi yang sudah ada tiket masuk tidak terlalu mahal, terjangkau, kemudian zonasinya ada,
kemudian ya dia punya kelestarian lingkungan dan budaya tetap dipertahankan. Pak. Kan itu yang menarik bagi wisatawan. Tidak perlu terlalu dipoles-poles dengan yang modernitas dan mengurangi daya tarik bagi masyarakat tentunya, tapi disesuaikan dengan kondisi bahwa daerah terpencil kondisinya gimana. Mungkin dengan fasilitas yang sangat sederhana, tetapi menarik bagi mereka. Kita tidak butuh sebenarnya Pak tentang anggaplah terpencil restoran, hotel yang besar, enggak. Kita butuh homestay saja masyarakat. Kita butuh rumah makan misalnya yang dari bangunan dari bambu, tapi bersih dan higienis. Dan masyarakat di sana, apakah di masyarakat langsung atau masyarakat melalui kelompok masyarakat atau kelompok darwis, bersiap menerima wisatawan, Pak. Artinya ramah kepada wisatawan karena kita ini Indonesia dikenal keramah tamahannya, Pak. Salah satu yang menarik mereka datang keramah tamahan. Itu yang disukai. Kita ini dikenal orang yang suka senyum. Iya, orang Indonesia katanya murah senyum. Jadi masuklah ke situ, senyumlah bagi mereka. Senyumlah kepada wisatawan. Sekalipun ya senyuman saja Pak ya. Yang lain terserah bagaimana lah. Yang jelas senyum dulu lah. Senyum lah boy, minimal itu. Ini dulu Pak. Senyum itu menggambarkan bahwa pasti ramah, palingnya bagus, dan bagi orang yang beragama kan sedekah Pak. Iya betul. Apalagi orang Bugis Makassar orangnya beradat. Kita perlu pelihara itu Pak. Pelihara betul. Siap. Makasih banyak Pak Suhardi SPD selaku koordinator bidang destinasi wisata DPD Asia Sulsel dan juga travel apa tadi Pak? Hardy Tours. Ya, sudah memberikan pengalamannya, ceritanya bagaimana pengembangan objek wisata desa terpencil. Ini semoga bermanfaat Pak untuk kita semua. Mungkin masyarakat juga yang ternyata desanya punya potensi setelah mendengarkan arahan Pak Suhardi punya niat untuk dikembangkan. Amin. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya di program acara Mozaik Budaya. Saya Bang Rian dan juga Pak Suhardi pamit undur diri dari Ruang Negara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4